Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman dikasih oleh Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan menapaki hari ini. Dan biarlah di pagi hari ini kita mau awali dengan hati yang bijak. Karena kadang-kadang kita mengambil pilihan-pilihan yang kurang pintar dan seringkali terburu-buru. Sehingga biarlah pagi ini kita jalani dengan sederhana dan pelan-pelan sambil kita memuji nama Tuhan. PKJ 232, PKJ 232 dikala hidupku tentram. PKJ 232 dikala hidupku tentram. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegar. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menerpa, dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, selamatnya jiwa kami bukan tergantung usaha kami, tapi selamatnya jiwa kami adalah ketika kami menyadari bahwa Tuhanlah yang hadir ke dunia, mati bagi kami, menebus dosa, dan kami termasuk hari ini menjalani hari ini karena penyertaan dan keselamatan Tuhan. Tuhan, kami mau mengawal hari ini dengan kebaikan, dan Tuhan mampukan kami mengerti dan setia. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12, 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12, dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh negeri, seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?
Maka pada hari itu Akis memberi Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Asyur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis percaya Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Sampai ke ubun-ubun. Orang selalu menggambarkan kalau lagi marah, kesel banget itu sampai ke ubun-ubun, seolah-olah emosi dalam hati itu bisa naik sampai mau mentok keluar dari tempurung kepala kita. Itu kalau kita udah nggak tahan lagi menghadapi masalah, menahan emosi terhadap keadaan atau orang. Nah, bicara soal tak tahan lagi, sama seperti Daud. Daud juga orang biasa. Dia mencoba mengalah pada keadaan dan juga mengalah pada Saul. Tapi akhirnya dia juga udah nggak tahan lagi. Dia memimpin 600 orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan untuk menghindari Saul, ya pasti jenuh, pasti stres. Dan cukup banyak tekanan dan bayang-bayang Saul yang selalu menghantuinya. Akhirnya langkah pintas ditempuhnya, dia datang kepada musuh bebuyutannya, yaitu Filistin. Jadi dia minta tolong sama musuhnya sendiri. Dan tindakan Daud ini sangat disayangkan karena dalam situasi kritis, dia tidak datang menyerahkan pergulatan sama Tuhan, tapi dia cari jalan pintas. Kondisi fisik yang lemah, capek, jenuh, dan kondisi hati yang kecewa membuat Luput tidak mampu mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya dia mengandalkan diri dan orang lain. Tak disia-siakan, di satu pihak keputusan Daud merupakan kesempatan emas bagi Akis, raja yang berkuasa di Filistin saat itu, dan mengubah status musuh yang disegeninya tadi. Si Daud ini kan rivalnya nih, saingannya, tapi jadi sahabat. Tapi di pihak lain, bagaimanapun Daud ini adalah pahlawan bagi bangsanya. Sehingga sebenarnya tindakan Daud ini gegabah dan salah. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk tidak jatuh pada kesalahan Daud. Kita mau mengandalkan Tuhan. Dari peristiwa Daud ini kita belajar bahwa di luar Tuhan, kemampuan akal, kesuksesan kuasa kita tidak mampu membebaskan kita dari masalah utama. Mungkin hilang sejenak, tapi masalahnya datang lagi kalau kita andalkan kekuatan sendiri. Sehingga peranan Tuhan dalam kehidupan itu besar banget. Selain mengubah kehidupan kita, tapi kuasanya juga membangkitkan semangat dan meningkatkan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Kita jadi lebih bijak. Dan kuasa Allah itu bukan cuma isapan jempol, tapi kuasa Allah nyata dan nampak dalam hidup kita. Semoga hari ini kalau kita menjalani hidup, kita nggak boleh lupa semua yang kita miliki, kemampuan kita datang dari Tuhan. Dan kalau mentok, jangan cari jalan pintas, tetap andalkan Tuhan. Selalu datang ke Tuhan, baru cari solusi. Minta Tuhan kasih petunjuk, Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Raja Daud yang mengandalkan kekuatannya, yang cari jalan pintas. Karena sudah sampai di ubun-ubun marah dan kecewanya, udah capek banget. Tapi capek tidak jadi alasan kami untuk berhenti mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di hari ini Tuhan, walaupun kayaknya masalah kami itu udah numpuk-numpuk lagi nih yang baru. Tapi kami percaya, kami mau andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.